Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Safek. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novembri Petra Pomeo. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan dengan NPM 12 11 42 01 25 01 35. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan manusia. Jadi, teman-teman, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan adalah salah satu sistem vital dalam tubuh kita. Fungsi utamanya adalah untuk menghirup oksigen dari udara ke dalam tubuh, lalu mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan sisa dari proses metabolisme. Jadi, teman-teman, oksigen ini sangat penting karena tanpa oksigen, tubuh kita tidak akan bisa menghasilkan energi untuk bergerak, berpikir, maupun melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Jadi, sekarang mari kita bahas tentang anatomi sistem pernapasan. Nah, teman-teman, sistem pernapasan pada manusia sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pernapasan atas dan pernapasan bawah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pernapasan atas terlebih dahulu. Jadi, pernapasan atas adalah jalur awal masuknya udara ke tubuh kita. Bagian-bagiannya meliputi yang pertama ada hidung dan rongga hidung. Nah, udara yang kita hirup pertama kali masuk melalui hidung. Hidung tidak hanya menjadi pintu masuk udara, tetapi juga berfungsi menyaring debu dan kotoran menggunakan rambut halus dan lendir. Selain itu, udara yang kita hirup akan dihangatkan dan dilembabkan agar tidak merusak paru-paru. Jadi, bisa dibilang hidung adalah filter alami tubuh kita. Di dalam hidung juga terdapat rongga yang cukup luas, yang dimana dindingnya dilapisi oleh selaput lendir dan banyak pembuluh darah. Hal ini membuat udara yang kita hirup menjadi lebih hangat dan lembab. Di bagian atas rongga hidung juga terdapat reseptor penciuman, sehingga selain bernapas, kita juga dapat mencium bau. Yang kedua, ada faring atau tenggorokan. Faring merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring juga menjadi persimpangan antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Karena makanan dan minuman juga akan melewati faring menuju ke kerongkongan. Yang ketiga, adalah laring atau kotak suara. Laring berfungsi menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring juga terdapat pita suara, sehingga selain berfungsi untuk bernapas, laring juga berfungsi dalam menghasilkan suara saat kita berbicara. Jadi, tadi adalah penjelasan tentang pernapasan atas dan beberapa bagiannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pernapasan bawah. Jadi, setelah udara melewati pernapasan atas, udara selanjutnya akan masuk ke pernapasan bawah. Di pernapasan bawah juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea berbentuk seperti pipa panjang yang dikelilingi cincin tulang rawan agar tidak mudah tertutup. Fungsinya adalah sebagai jalan utama udara dari laring menuju ke paru-paru. Yang kedua, ada bronkus. Jadi, trakea bercabang menjadi dua bronkus utama, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri.
yang masing-masing masuk ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang ketiga ada bronkiolus. Nah, dari bronkus, udara diteruskan ke cabang-cabang yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Saluran ini sangat banyak dan menyebar ke seluruh paru-paru. Yang keempat ada alveolus. Ujung dari bronkiolus berakhir pada kantung-kantung udara kecil yang disebut alveolus. Alveolus berbentuk gelembung kecil dengan dinding yang sangat tipis dan dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler. Disinilah tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru sendiri merupakan organ terbesar dalam sistem pernapasan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Karena sebagian besar ditempati oleh jantung. Paru-paru juga dibungkus oleh selaput tipis yang disebut pleura, yang melindungi paru-paru serta membantu pergerakannya saat kita bernapas. Selanjutnya kita akan masuk ke fisiologi atau cara kerja pernapasan. Jadi proses pernapasan manusia terbagi menjadi 2 tahap utama. Tahap yang pertama adalah inspirasi, yaitu proses menghirup udara. Jadi pada saat kita menghirup udara, otot diafragma akan berkontraksi dan bergerak ke bawah. Sementara otot-otot antar tulang rusuk ikut mengangkat tulang rusuk ke atas. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan di dalam paru-paru menurun, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, itu adalah ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Jadi pada saat kita menghembuskan udara, otot diafragma akan berelaksasi dan bergerak kembali ke atas. Tulang rusuk juga akan menurun, rongga dada akan mengecil, dan tekanan di dalam paru-paru meningkat, sehingga udara keluar dari tubuh. Nah, itu adalah proses cara kerja pernapasan. Nah, jadi tadi adalah fisiologi atau cara kerja pernapasan. Selanjutnya ada pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus. Jadi, oksigen dari udara yang masuk akan berdifusi ke dalam darah. Kemudian akan diangkat oleh hemoglobin di dalam sel darah merah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida yang merupakan sisa metabolisme akan dibawa oleh darah menuju alveolus, lalu dikeluarkan saat kita menghembuskan napas. Kesimpulan yang dapat saya ambil, dapat dikatakan bahwa pernapasan atas berfungsi. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pernapasan atas bertugas untuk menyaring, menghangatkan, dan mengarahkan udara. Sedangkan pernapasan bawah bertugas menyalurkan udara ke dalam paru-paru, melakukan pertukaran gas, dan mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil secara singkat dapat dikatakan bahwa pernapasan atas bertugas menyaring, menghangatkan, dan mengarahkan udara.
Sedangkan untuk pernapasan bawah bertugas menyalurkan udara ke dalam paru-paru, melakukan pertukaran gas, dan mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan manusia. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sape.